Rahayu Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan lanjutan kisah Keris Nogo Sostro Sabu Entet bagian ke-10. Mantingan, teriak salah seorang di antara mereka. Ya, dalang mantingan, sahut yang lain. Sebentar kemudian, arena itu telah dipenuhi oleh teriakan orang menyebut nama Mantingan. Memang, Mantingan telah terkenal di daerah itu sejak beberapa waktu yang lampau, tetapi kemudian lama ia tidak muncul. Dan sekarang mereka melihat lagi sebuah trisula yang bertangkai kayu berian dan pada pangkalnya berukir kuncup bunga Kamboja. Hampir semua orang mengenal benda itu. Di mana benda itu berada, di sana Mantingan pasti ada. Dan sebaliknya. Tetapi meskipun mereka sudah mengetahui hal itu, ketika mereka mengikuti arah pandangan mata Mahesa Jenar, darah mereka tersirap juga melihat seseorang duduk dengan tenangnya di atas seekor kuda yang berwarna abu-abu. Sungguh mengagumkan, tetapi kekaguman mereka segera berubah menjadi keheran-heranan ketika mereka melihat di dalang Mantingan yang mempunyai nama demikian agungnya itu menunduk hormat. Malaikat manakah orang ini, sehingga orang seperti Mantingan masih juga menunduk hormat? Pikir mereka. Tetapi mereka tidak sempat berpikir banyak, sebab mereka segera melihat Mantingan meloncat turun dan memburu ke arah dari mana tombak pendek tadi dilemparkan. Kau sambaran, desis Mantingan, dan tampaklah di antara penonton sambaran yang pucat dan gemetar. Ia kenal betul kepada Mantingan kalau pada saat yang lalu ia masih berani membusungkan dada, itu karena membanggakan kekuatan mereka berlima. Tetapi kini 4 kawanannya telah mengalami nasib yang mengerikan, sehingga hatinya pun berubah menjadi kerdil. Masih inginkah kau mengadakan sayembara tanding? Tanya Mantingan melanjutkan. Ampun Ki Dalang, aku hanya sekedar menuruti permintaan Watu Gunung, jawab sambaran gemetar. Mantingan tersenyum mendengarkan jawaban ini, dan ia heran pula melihat kelakuan sambaran yang begitu pengecut. Sementara itu, Mahesa Jenar dan Ki Asem Gedi yang sudah agak pulih kekuatannya telah pula berdiri di samping Mantingan. Melihat tokoh-tokoh itu, hati sambaran semakin kecil dan wajahnya semakin putih. Untunglah bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang berhati lapang, selapang lautan yang sanggup menampung aliran sungai. Aku ampuni kau kalau anakku pada saat ini masih seperti pada saat kau ambil dari suaminya, kata Ki Asem Gedi. Demi Tuhan, putrimu disentuh pun tidak, jawab sambaran cepat-cepat. Antarkan aku padanya, perintah Ki Asem Gedi. Segera sambaran mempersilahkan Ki Asem Gedi, Mahesa Jenar, dan Mantingan untuk mengikutinya. Lewat gadok sebelah barat, mereka masuk ke belakang, menyusup masuk ke dapur, dan di sana mereka masuk ke kamar mandi yang kosong, tak berair. Ternyata dasar kolam kamar mandi itu adalah sebuah pintu rahasia untuk memasuki ruang di bawah tanah. Ki Asem Gedi dan kawan-kawannya menjadi ragu, apakah tempat itu bukan suatu alat perangkap saja. Kau mau main gila sambaran? Tanya Ki Asem Gedi dengan suara geram. Mana aku berani berbuat sesuatu terhadap kalian, sahut sambaran bersungguh-sungguh. Meskipun demikian, mereka harus berhati-hati juga. Ki Asem Gedi kemudian berjalan dahulu, baru sambaran di belakangnya, kemudian Mahesa Jenar dan Mantingan dengan trisulanya di belakangnya lagi, sambil mengawasi kalau sambaran akan mengkhianati mereka.
Ruang di bawah tanah itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah sebuah ruangan yang terbuka dan kosong, diterangi beberapa obor yang ditancapkan pada dinding ruangan. Di bagian atas ruangan tampak beberapa lubang udara yang dengan jalur-jalur bumbung dari tanah liat dihubungkan dengan udara terbuka. Sedangkan di bagian kedua adalah sebuah ruang yang dipisahkan oleh sebuah dinding papan dengan ruang yang pertama. Dinding itu mempunyai sebuah pintu yang kuat dan dikancing dengan sebuah palang kayu yang cukup besar. Disitulah Nyi Wiro Sobo disimpan oleh Watu Gunung. Di situ Nyai Wiro Sobo disimpan oleh Watu Gunung, kata Samparan sambil menunjuk pada palang pintu yang besar. Ki Asem Gede jadi tertegun. Ia ragu-ragu untuk membuka pintu. Jangan-jangan ada sesuatu yang berbahaya. Rupanya Samparan mengerti isi hati Ki Asem Gede, maka sambungnya, "Bolehkah aku membukanya?" Ki Asem Gede masih ragu-ragu sebentar, tetapi kemudian katanya, "Bukalah, tetapi jangan main gila." Samparan maju berlahan-lahan mendekati pintu itu. Matanya memandang dengan tajam, seakan-akan ingin melihat langsung ke dalam ruangan yang tertutup itu. Baru setelah ia merenung sejenak, tangannya bergerak membukanya. Baru saja pintu itu terbuka, serentak mereka terkejut melihat seseorang yang meloncat keluar dan langsung menyerang Samparan dengan sebuah patrem. Untunglah bahwa Samparan sempat menghindar, tetapi serangan itu tidak hanya terhenti di situ, bahkan bertambah sengit. Hanya sayang bahwa penyerangannya tidak mempunyai pengetahuan tata berkelahi yang cukup, sehingga dengan mudahnya Samparan mengelakkan diri. Ketika orang itu melihat beberapa orang lain berada di tempat itu, apalagi setelah melihat Ki Asem Gede, ia jadi tertegun dan sebentar kemudian berubah menjadi keheran-heranan. Tetapi sesaat kemudian ia berlari menjauhkan diri dan memeluk kaki Ki Asem Gede. Ia Nyai Wiro Sobo, putri Ki Asem Gede. "Ayah!" serunya, tetapi kemudian suaranya di kerongkongan. Ki Asem Gede pun memandang putrinya dengan terharu. Dengan susah payah ia berhasil membendung air matanya sehingga tidak mengalir. Baru beberapa lama ia tidak mengunjungi putrinya itu, dan sekarang ia menyaksikan putrinya dalam keadaan menyedihkan. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu mau tidak mau juga merasa terharu. Bahkan Samparan, seorang iblis yang selama ini tidak mempunyai rasa perih kemanusiaan sedikit pun, menyaksikan hal itu dengan suatu perasaan yang aneh, perasaan yang belum pernah dimilikinya. Setelah suasana agak reda, segera mereka keluar dari ruangan di bawah tanah itu, dan untuk menenangkan perasaan Nyai Wiro Sobo, mereka sementara waktu beristirahat di gandok sebelah barat. "Setan-setan itu tidak berbuat jahat kepadamu, kan?" tanya Ki Asem Gede kepada putrinya. Nyi Wiro Sobo tidak segera menjawab, tetapi ia memandang Samparan dengan pandangan yang jijik, benci, dan penuh kemarahan. "Manakah kawan-kawan iblis itu?" tanya Nyi Wiro Sobo kepada Ki Asem Gede. Beberapa kali Nyi Wiro Sobo memandang Maesa Jenar dan Mantingan dengan penuh pertanyaan. Lamat-lamat ia jadi ingat bahwa dengan Mantingan ia pernah berkenalan, tetapi di mana dan kapan. Sedangkan yang satu lagi sama sekali ia belum pernah melihat. Ki Asem Gede mengerti perasaan putrinya, maka segera diceritakan apakah yang sudah terjadi, dan tiba-tiba saja Nyi Wiro Sobo berdiri lalu membungkukkan hormat kepada Maesa Jenar dan Mantingan. Dengan suara yang terputus-putus, ia menyatakan betapa besar terima kasihnya atas pertolongan mereka.
Sekaligus ia teringat bahwa Mantingan telah dikenalnya pada waktu mereka masih sama-sama kecil, tetapi yang kemudian tak lagi pernah bertemu sejak Mantingan mengikuti gurunya ke Wonokerto. Maesa Jenar dan Mantingan tak habis-habisnya memandangi wajah Nyi Wirosobo. Wajar kiranya kalau Watu Gunung tergila-gila kepadanya. Betapa bahagianya orang itu yang telah menerima anugerah Tuhan berupa kecantikan wajah yang sempurna dan keserasian tubuh yang tanpa celah. Mantingan yang pada masa kanak-kanaknya sering bermain dan bertengkar bersama tidak pernah membayangkan bahwa pada usia dewasanya perempuan ini akan memiliki kelebihan dari kawan-kawannya sepermainan. Tak seorang pun yang mengetahui bahwa Nyai Wirosobo sendiri selalu meratap di dalam hati, menyesali nasibnya yang jelek karena memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang bulat yang telah beberapa kali menjeratnya ke dalam kesulitan-kesulitan yang hampir tak dapat diatasi. Bahkan pada saat yang terakhir ini, ia telah mengambil keputusan bahwa apabila tak ada pertolongan yang datang, ia lebih baik mengakhiri hidupnya dengan sebilah patrem yang berhasil dibawanya di dalam sabunnya, daripada hidup di dalam lingkungan iblis-iblis itu. Setelah perasaan Nyi Wirosobo agak tenang, maka segera Ki Asem Gede mengajaknya meninggalkan rumah itu. Di luar masih banyak orang yang sejak tadi belum mau meninggalkan halaman itu. Meskipun mereka setiap hari melihat wajah Nyi Wirosobo, kalau Nyi Wirosobo kebetulan pergi ke pasar atau ke sawah, tetapi kali ini mereka ingin juga melihat wajah itu. Wajah yang menjadi sebab berakhirnya kelaliman Samparan dan kawan-kawannya. Ketika Nyi Wirosobo tampak melangkah keluar pintu rumah Samparan, orang-orang berdesak-desakan mengerumuninya. Nyi Wirosobo menunduk malu. Di belakangnya menyusul Ki Asem Gede, Mantingan, Maesa Jenar, dan kemudian Samparan. Suasana segera berubah menjadi tegang kembali ketika tiba-tiba Maesa Jenar membalikkan diri dan secepat kilat menangkap tangan Samparan dan diputarnya ke belakang. Samparan terkejut bukan kepalang. Sambil menyeringai kesakitan, tangan Maesa Jenar yang menangkapnya itu begitu erat seperti tanggem besi yang menjepit tangannya. Bahkan tidak hanya Samparan yang terkejut, tetapi juga orang-orang yang menyaksikan, termasuk Ki Asem Gede dan Mantingan. "Adakah aku berbuat salah?" rintih Samparan. "Kau tidak berbuat salah, tetapi aku ingin mendapat keterangan dari kau," jawab Maesa Jenar. Samparan dan orang-orang yang menyaksikan sibuk menduga-duga keterangan apakah gerangan yang dikehendaki oleh Maesa Jenar. "Samparan, kau dan Watu Gunung adalah termasuk dalam satu gerombolan yang mempunyai persamaan kesenangan, yaitu berbuat kejahatan. Dalam dunia kejahatan, sahabat jauh lebih berharga dari saudara, bahkan orang tua. Rahasia-rahasia yang tak pernah didengar oleh keluarga sendiri, kadang-kadang didengar oleh sahabat-sahabatnya. Nah, katakanlah, aku yakin kau mengetahui apakah hubungan Watu Gunung dengan Lowo Ijo," lanjut Maesa Jenar. Mendengar pertanyaan ini, Samparan terkejut seperti disambar petir. Tidak pula kalah terkejutnya Ki Asem Gede, Mantingan, dan mereka yang ikut mendengarnya. Nama Lowo Ijo adalah nama yang tabu diucapkan, sebab dengan menyebut namanya saja sudah cukup alasan bagi Lowo Ijo untuk membunuh. Meskipun pada saat-saat terakhir Lowo Ijo tidak pernah lagi muncul, tetapi apabila nama itu disebutkan, orang yang mendengarnya telah cukup menggigil ketakutan. Samparan tidak segera menjawab pertanyaan itu. Ia berdiri pada satu titik yang berbahaya sekali. Ia semakin takut kepada Maesa Jenar yang sama sekali tak diduganya akan mengajukan pertanyaan semacam itu.
Dari manakah gerangan yang mencium kabar tentang Watu Gunung dan hubungannya dengan Lowo Ijo? Teranglah bahwa ia bukan orang sejajarnya, bahkan tidak sejajar dengan Mantingan. Kalau tidak, ia tidak akan seenaknya saja menyebut nama Lowo Ijo. Ki Asem Gede dan Mantingan pun tergetar juga hatinya. Mereka berdua pun maklum akan kehebatan Lowo Ijo. "Jawablah," desak Mahisa Jenar. Sementara itu, pegangannya pun semakin dikuatkan. Samparan berdesis menahan sakit. "Aku tak tahu," jawab Samparan mencoba berbohong. Tetapi belum lagi ia selesai mengucapkan jawabannya, tangannya yang terpuntir itu terasa semakin sakit dan terangkat ke atas. "Kau tak mau menjawab?" geram Mahisa Jenar. Keringat dingin memenuhi tubuh Samparan. Ia merasa serba salah dan seakan-akan ia telah dihadapkan pada suatu keharusan memilih mati di tangan Lowo Ijo atau Mahisa Jenar. "Aku tak mengetahui seluruhnya. Aku hanya pernah mendengar nama itu disebut-sebutkan oleh Watu Gunung," jawab Samparan. "Apakah katanya?" desak Mahisa Jenar pula. Kembali Samparan ragu-ragu. "Kau takut kepada Lowo Ijo?" bentak Mahisa Jenar yang sudah mulai jengkel. "Bagus, kau takut dibunuhnya. Tetapi bagaimana kalau yang melaksanakan pembunuhan itu aku?" lanjut Mahisa Jenar. Tubuh Samparan mulai menggigil. Ia sudah melihat kedua kawannya dipecahkan kepalanya oleh orang itu. Kalau ia tidak menuruti perintahnya, jangan-jangan kepalanya akan dipecahkan pula. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk berkata, dengan harapan Lowo Ijo sudah tidak akan muncul kembali. "Yang aku ketahui, Watu Gunung adalah tidak saja anggota gerombolan itu, tetapi ia adalah saudara muda seperguruan Lowo Ijo." Mendengar jawaban Samparan ini, orang-orang jadi gemetar dan ketakutan. Saudara muda Lowo Ijo binasa di desa mereka. "Katakan yang lain. Aku jadi tanggungan kalau Lowo Ijo marah," sahut Mahisa Jenar. Samparan merasa bahwa ia tidak dapat berbuat lain daripada menuruti perintah itu. Watu Gunung pasti pernah berkata, "Di mana Lowo Ijo sekarang?" Samparan dengan sangat terpaksa akan menjawab pertanyaan itu. Tetapi sebelum mulutnya bergerak, tiba-tiba ia merasa Mahisa Jenar mendorongnya sehingga ia terpelanting jatuh. Dan sementara itu sebuah pisau belati melayang tepat lewat tempatnya berdiri tadi, langsung mengenai dinding dan tembus masuk ke dalam rumah. Dalam pada itu berkelebatlah sesosok tubuh. Di antara penonton meloncat lari meninggalkan halaman. Mantingan tidak mau melepaskan orang itu begitu saja. Secepat kilat ia memburunya, yang kemudian disusul oleh Mahisa Jenar. Tetapi Mantingan belum berpengalaman menghadapi orang-orang gerombolan Lowo Ijo. Maka ia tidak menyangka sama sekali bahwa orang yang dikejarnya itu tiba-tiba berhenti membalikkan diri dan sebuah sinar putih menyambar dadanya. Mantingan terkejut bukan main. Secepat kilat ia memukul sinar putih itu dengan trisulannya. Terdengarlah suara berdentang hebat. Tangan Mantingan yang memegang trisula itu bergetar hebat, sedangkan pisau yang dilemparkan ke dadanya itu berubah arah. Tetapi meskipun demikian, lengannya tergores juga sedikit. Ia tertegun mengalami peristiwa itu. Dan Mahisa Jenar yang melihat darah di lengan Mantingan jadi terhenti pula. Sementara itu, orang yang telah melemparkan pisau itu sempat menyelinap di antara pepohonan dan menghilang. Dari kejauhan terdengarlah gema suara orang tertawa. Suara itu mengiris ulu hati seperti suara ringkikan hantu kubur. "Lowo Ijo telah datang," desis Mahisa Jenar. "Diakah Lowo Ijo?" tanya Mantingan. "Mungkin, tetapi setidak-tidaknya salah seorang dari gerombolan itu," jawab Mahisa Jenar.
Aku ingin suatu kali dapat bertemu dengan Lowo Ijo. Nah, lupakan dia Kakang Mantingan. Untuk sementara, marilah kita kembali. Mungkin Samparan dapat menunjukkan tempatnya. Lanjut Mahesa Jenar. Maka segera mereka kembali ke rumah Samparan. Tampaklah orang-orang yang masih berdiri di halaman itu berwajah pucat-pucat ketakutan. Beberapa di antaranya menggigil, tertunduk, dan tak berdaya. Apalagi waktu terdengar suara tertawa di kejauhan. Ketika Ki Asem Gede melihat tangan Mantingan berdarah, cepat ia berlari menyongsongnya. "Kau terluka?" tanya Ki Asem Gede. Mantingan mengangguk mengiyakan. Cepat-cepat Ki Asem Gede memeriksa luka itu, dan sebentar kemudian tampak ia mengangguk-angguk. "Tidak beracun," gunggamnya. "Karena itu, marilah kita lekas meninggalkan tempat ini dan menyerahkan kembali anakku kepada suaminya. Sementara itu, aku dapat mengobati luka Adi Mantingan yang untung tak berbahaya," kata Ki Asem Gede. Sementara itu, Ki Asem Gede melihat Samparan seperti orang yang tidak sadar tertunduk. Tingkah Samparan tampaknya menggelikan. Sifat-sifat garangnya sama sekali tak berbekas, apalagi setelah hampir saja disambar pisau. Yang ia tahu pasti bahwa itulah pisau gerombolan Lowo Ijo. "Samparan, kau kenapa?" tegur Mahesa Jenar. Samparan memandang kepada Mahesa Jenar dengan mata yang layu dan mengandung suatu permohonan untuk mendapat perlindungan. Mahesa Jenar menangkap maksud itu. "Samparan, kau jangan berbuat demikian. Tidakkah kau malu pada dirimu sendiri? Bagaimanapun, kau adalah laki-laki yang mengenal cara untuk membela diri. Meskipun demikian, kalau kau memang merasa tak mampu berdiri sendiri, kau dapat mengikuti Kakang Mantingan ke Prambanan. Aku memang masih memerlukan engkau. Tetapi pada saat ini, kau barangkali tidak lagi dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kakang Mantingan, nanti kalau kau kembali ke Prambanan, akan mampir kemari menjemputmu. Dan percayalah, bahwa pada waktu ini, Lowo Ijo tidak akan berani menginjak rumah ini. Sebaliknya, kau pun jangan meninggalkan rumah ini. Sebab ada dua kemungkinan, ditangkap oleh Lowo Ijo, atau akulah yang akan memburumu," kata Mahesa Jenar. Mendengar kata-kata Mahesa Jenar yang meyakinkan itu, Samparan menjadi agak tenang sedikit. Berlahan-lahan ia berdiri dan membungkuk hormat kepada Mahesa Jenar. Ia mempunyai suatu kesan yang aneh, kehebatannya, kegarangannya, tetapi juga keluhuran budinya, sehingga tidak langsung ia telah memandang ke dirinya sendiri dan beberapa orang yang beberapa saat lalu masih merasa sebagai orang yang tak terkalahkan. Samparan termenung, alangkah luasnya dunia ini. Entah berapa saja orang-orang yang sakti tinggal di dalamnya, baik dari golongan hitam maupun dari golongan putih. Yang satu memenangkan yang lain, dan yang lain dapat mengatasi pula. Dalam waktu yang sesingkat itu, Samparan telah menyaksikan orang-orang seperti Watu Gunung, Ki Asem Gede, Mantingan, Lowo Ijo, dan Mahesa Jenar. Belum lagi nama-nama yang belum pernah didengarnya dan belum pernah dikenalnya. Segera setelah itu, Ki Asem Gede beserta kawan-kawannya meninggalkan tempat itu untuk mengantar Nyi Wiro Sobo kepada suaminya yang rumahnya tak begitu jauh, hanya berantara dua bula yang tak begitu lebar. Di perjalanan itu timbullah suatu pertanyaan di hati Mahesa Jenar maupun Mantingan. Sebenarnya pertanyaan itu telah timbul sejak mereka mengetahui persoalan Nyi Wiro Sobo. Dalam persoalan ini, kenapa Ki Wiro Sobo sendiri tidak berbuat sesuatu untuk membebaskan istrinya? Bahkan yang didengar oleh Mahesa Jenar dari murid Wiro Sobo yang menghadap Ki Asem Gede, sudah ada 2 orang murid Wiro Sobo terluka. Mengingat bahwa Ki Wiro Sobo sendiri memiliki 4 orang murid, menunjukkan bahwa ia pun memiliki pengetahuan tentang tata berkelahi. Tetapi
dia tak berbuat apa-apa. Itulah suatu hal yang aneh. Mungkinkah Ki Wirosobo tidak mencintai istrinya? Atau barangkali terikat suatu perjanjian dengan Samparan dan kawan-kawannya?